punya anak dan lain sebagainya, akhirnya menjadikan kebanggaan istri saya sabar, istri saya pekerja keras, istri saya nurut, mau memperjuangkan dia. Laki-laki macam apa itu? Itu makanya ini kesalahan besar, jangan segala macam. Nah, artinya ini sangat kepepet sekali, kehidupan tuh kepepet sekali. Nah, ternyata ya itu suaminya cuma tenang-tenang aja gitu, artinya tanggung jawabnya nggak ada gitu. Jadi istilahnya seorang ibu rumah tangga ya, istilahnya orang satu aja ya, istilahnya pengeluaran buat kecil aja istilahnya 30.000 per hari gitu, istilahnya orang satu ya, istilahnya dia sendiri, anaknya sekarang tambah lagi anaknya dua, terus suaminya tuh orangnya boros sekali, rokok aja tuh sehari tuh 2 bungkus habis, rokok Surya 16 itu sekarang ini ya, sekarang 2022 ya, bulan 7 ya sekarang ini ya, itu aja sudah hampir 20.000, itu 40.000 habis. Sedangkan dia jarang ngasih uang istrinya, bukan nggak mau ngasih tapi lebih berat sama rokoknya gitu kan. Akhirnya kasihan sekali, akhirnya yang kerja mati-matian itu adalah istrinya ya. Jadi suatu hari ya, waktu ditinggal mati ibunya ya, itu bapaknya itu memang jadi tukang becak ya, becak ngayuh becak itu yang pakai ontel ya. Waktu itu belum belum modern, belum ada bentor ya, becak motor itu belum ada. Terus sekitar 2016 sampai belakangan ini ya, dia pakai motor ya, pakai motor, terus penghasilan lumayan. Jadi apa-apa kalau dia datang nengokin bapaknya, dia berharap apa? Karena dia nggak pernah ngeluh sama bapaknya, karena kasihan juga, nggak enak juga iya. Terus habis itu dia ini apa? Nggak pernah nanya bapaknya sehat, nggak pernah nanya, karena dia sendiri pun pusing dengan kehidupannya dia gitu kan. Nah akhirnya kalau dia pulang habis nengokin gitu kan, bapaknya malah sering ngasih uang gitu kan, ngasih uang dibawa pulang ke sana gitu, istilahnya oleh-oleh buat cucunya gitu ya. Nah, karena punya cucu dua ya kan, cucunya dua ya kan. Nah setelah bapaknya itu secara fisik ya, secara fisik itu sudah namanya becak ya, becak motor, kalau sekarang zaman kemarin udah mulai becak motor, itu kena corona ya, kena corona itu akhirnya penghasilan nggak ada, segala macam itu pusing ya kan. Terus secara fisik ya, kebetulan itu becak motornya rusak ya, rusak nggak bisa dibaikin lagi karena sebelumnya penghasilan udah mengalami degradasi, mengalami penurunan ya dari segi penghasilan ya. Akhirnya dia nggak punya pemasukan ya, nggak punya untuk makan aja susah. Itu bapaknya itu kan, karena sendiri kan, dia punya anak perempuan yang dia ini perempuan, terus habis itu punya adik tapi dia pergi jauh, nggak pulang-pulang ya kan. Nah jadi keluhan dia termasuk ke saudara terdekat ya, termasuk tetangga kiri kanan yang terdekat. Nah setelah itu waktu kemarin ya, hasilnya beberapa hari yang lalu ya, istilahnya dia punya penyakit hernia. Punya penyakit hernia itu ada yang nelpon ngasih kabar, ngabarin dia, istilahnya supaya anaknya tuh nengok orang tuanya ya, istilahnya takutnya, bahasa kasarnya takutnya, namanya hidup sendiri, mati nggak ada yang nolongin, bahasa singkatnya takutnya seperti itu gitu kan. Masa yang jagain tetangga yang istilahnya ora sana ora kadang ya, bahasa Jawane, bahasa Jawanya itu istilahnya orang lain lah, orang jauh gitu istilahnya. Nah itu dikabarin seperti itu karena suaminya itu yang punya HP, itu yang megang HP itu suaminya ya, itu nggak mau ngabarin istrinya ya. Jadi ada apapun dia nggak mau ngasih tahu, ini menyangkut nyawa ya kan. Nah akhirnya saya istilahnya ada yang ngasih ngabarin tapi dia nggak ngasih tahu, jadi kan jelek nama dia, si anaknya itu kan, si orangnya tadi yang perempuannya, namanya jelek, kok dikasih kabar kok nggak mau datang segala macam ya kan. Ternyata memang suaminya itu kalau bisa dikatakan bahasa singkatnya kurang ajar gitu kan, istilahnya mertuanya sakit nggak mau nengokin, nggak mau ngabarin anaknya. Yang jelas pada intinya kayaknya ya,
itu suaminya itu memang perhitungan gitu, perhitungan takut berkurang uangnya gitu ya. Artinya apa? Ngerokok aja sehari deh 2 bungkus habis gitu kan. Kalau datangin ke orang tua itu kan istilahnya nggak cukup sedikit gitu. Artinya kalau di orang nggak punya penghasilan tuh 100.000 ya, kurang lebih 100.000 itu kan banyak ya kan. Jadi dia sendiri merasa nggak punya penghasilan, terus yang kerja itu istrinya, rokok aja minta istrinya gitu kan. Terus kok dikabarin orang tua sakit gitu. Berarti saya kalau ke sana otomatis saya harus ngeluarin uang gitu kan. Pernah suatu hari itu kan bapaknya ya termasuk mertuanya itu kan. Nah, mertuanya itu kan posisi masih ada uang gitu kan. Artinya posisi masih bisa kerja, masih punya penghasilan. Pernah ngasih uang ya, artinya ngasih oleh-oleh buat cucunya itu kan ngasih yang nggak banyak sih, mungkin sekitar 20-an ribu gitu, orang dua jadi 40.000. Si menantunya itu termasuk suami dari yang perempuan itu kan, itu sempat bilang, wah asik lumayan buat beli bensin. Nah, artinya dia kalau berharap, kalau datangin nengokin orang tua, dia berharap dikasih uang anaknya itu untuk beli bensin. Nah, sekarang berhubung dia itu nggak pernah ngasih uang ya, artinya uang pas-pasan, bukan pas-pasan, artinya udah nggak ada penghasilan, jadi nengokin mertua pun males. Jadi itu makanya saya katakan ya, istilahnya ini jangan sampai terjadi kepada siapapun, dimanapun, dan sampai kapanpun ya. Jadi artinya wanita itu harus dibuat bahagia, jangan dibuat kebanggaan. Ini termasuk dijadikan kebanggaan gitu, karena apa? Kesabaran dia, keterpaksaan dia ya. Keterpaksaan karena merasa dia nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, nggak mau ngeluh sama orang tua, akhirnya merasa orang itulah tambatan hati satu-satunya, udah terkait punya anak dan lain sebagainya, akhirnya menjadikan kebanggaan, istri saya sabar, istri saya pekerja keras, istri saya nurut, mau memperjuangkan dia. Laki-laki macam apa itu? Itu makanya ini kesalahan besar, jangan sampai terjadi ke siapapun, keluarga Anda, teman Anda, semuanya jangan sampai terjadi seperti ini. Oke, itu mungkin video saya bisa mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi. Sebaliknya, jangan dijadikan contoh ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton video ini dengan